Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita, yaitu membahas kitab Sittatu Mawadi'a Minas Sirah, 6 pelajaran akidah yang diambil dari sirah Nabi yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dan mengacu kepada syarah atau penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Insyaallah pada pertemuan ini kita masuk masih dalam membahas tempat yang pertama, masih membahas poin yang pertama, dan insyaallah kita akan selesaikan di poin pertama ini di pertemuan yang kelima ini kita masuk ke pertemuan yang kelima, dan insyaallah kita akan selesaikan poin atau tempat untuk pelajaran yang pertama yang diambil dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk halaman 73 dalam teks PDF dan halaman 19 sesuai dengan urutan ini sesuai dengan urutan aplikasinya. Langsung saja penulis mengatakan, Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah, wa yaqulun ma nuridu minhum illa syafa'atahum. Mereka mengatakan, orang-orang musyrik, kami tidak menginginkan dari mereka, dari orang-orang saleh yang sudah wafat, atau patung-patung, atau wali-wali, kita tidak menginginkan dari mereka kecuali syafaat-syafaat mereka. Itu nomor 11. Masuk penjelasan yang nomor 11 bawahnya yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan. Yaqulun, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka dapat mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka masih melanjutkan, masih mengatakan mereka-mereka ini adalah sebagai pemberi syafaat kepada kami. Mereka-mereka ini orang sudah meninggal atau para wali atau orang-orang saleh, mereka ini sebagai pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Di surat Yunus ayat 18, yang sebelumnya surat Zumar ayat 3. Shalih Fauzan mengatakan, hadza qasduhum, inilah tujuan mereka. Taqarrabu ila Allahi bi'ibadatihim haula'i. Mereka orang-orang musyrik mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah mereka ini, dengan menjadikan perantara, itu dengan orang-orang saleh yang sudah wafat, atau para wali, atau malaikat, para nabi, atau yang lain-lain. Intinya yang mereka sembah selain Allah. Ternyata yang disembah selain Allah itu bukan hanya orang-orang soleh atau wali atau berhala, namun juga mereka ada yang menyembah malaikat, nabi, bahkan menyembah matahari, bulan, dan lain-lain. Dan Allah ceritakan dalam Al-Quran itu banyak kesembahan-kesembahan mereka. Kemudian ma qasadahum syirk, ma qasadahum syirk, mereka tidak menginginkan kesyirikan. Wa idza kanatil af'alu syirkan wa kufran, dan apabila perbuatan-perbuatan itu kesyirikan dan kekufuran, fala yunzur ilal maqasid,
hal hiya hasanatun aw laysat hasanatan. Maka tidak dilihat ya tujuan dan maksud apakah tujuannya itu baik atau tidak baik. Nah, ini penting sekali dan menjadi kaidah. Ya, apabila perbuatan itu jelas kesyirikan, kekufuran, maka tidak perlu dilihat lagi tujuan dan maksudnya apa. Baik tujuannya itu baik ya, tujuannya baik atau tujuan buruk tidak dilihat, tetap hukumi ya kesyirikan. Ya, jadi tidak dilihat dari tujuannya, karena asal perbuatannya syirik ya syirik bagaimanapun dia menamakannya. Ya, mau tujuannya baik atau tidak baik tetap dihukumi syirik. Itu yang nomor 11. Kita balik lagi ya ke matannya, perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang nomor 12. Wa ma'a hadza bada'a bil inzari anhu. Ya, dan di samping itu ya Allah memulai dari apa? Memberikan peringatan ya atas bahaya kesyirikan fi awali ayatin arsalahullahu biha, yaitu di awal ayat ya, atau di awal ayat, di ayat yang pertama kali Allah utus Rasul dengannya, yaitu dengan surat ya Al-Mudassir, yang dengan sebab surat ini Allah ya, mengutus atau mengangkat ya, Muhammad sebagai seorang rasul, yaitu ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir, kan? Kum fa'anzir, bangkitlah, bangunlah dan berilah peringatan ya atas bahaya kesyirikan, itu di surat Al-Mudatsir itu ya. Kita masuk pada penjelasan ya Syekh Shalih Fauzan yang nomor 12. Idza fahimta hadhil mas'alata, artinya apabila kamu telah memahami masalah ini, anna awwala ma yu'maru bihi tauhid, bahwasanya yang pertama kali diperintahkan adalah tauhid. Ya, materi pertama yang diperintahkan adalah tauhid. Wa awwalu ma yunha anhu syirku, dan juga yang pertama kali dilarang adalah berbuat syirik. Fa innahu la faidata fi salahi baqil umuri ma'a fasadil aqidati, karena sesungguhnya tidak ada faidah, tidak ada manfaat di sisa-sisa perkara-perkara yang lain ya, tidak ada manfaatnya perkara-perkara lain atau baiknya perkara-perkara yang ada sisa-sisanya ibadah yang lain itu tidak bermanfaat ya, disertai rusaknya akidah. Hadhihi mas'alatun azimatun, ini adalah permasalahan yang sangat penting, wa matlabun azimun, dan juga tuntutan atau sesuatu hal yang dicari sangat penting, yang sangat agung. Yajhalu katsirun mimman yantasibuna ilal islamil yauma, dan banyak orang-orang yang menyandarkan, yang menisbatkan kepada agama Islam saat ini jahil, yang tidak bisa memahami pentingnya perkara tauhid tersebut, masalah akidah tersebut. Fa idza fahimtahu faya busyraka bil ilmin nafi'. Ya, maka apabila kamu telah memahami masalah ini, pentingnya masalah tauhid dan akidah ini, maka kabar gembira untukmu, yaitu dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah, tadi itu belum selesai ya yang matannya. Wa ma'a hadza bada'a bil inzari anhu fi awali ayatin arsalallahu biha fa in hakamta. Nah, dari fa in hakamta kita balik bagian atas ini tadi belum kita baca. Fa in hakamta hadhil mas'alata faya busyraka. Apabila kamu memahami permasalahan ini, maka bergembiralah kamu ya, maka bergembiralah kamu. Nah, itu sama di penjelasan ya yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan. Baik, berarti kita masuk bagian yang nomor 13 ya. Kita balik bagian yang paling atas. Ya, setiap matan yang per nomor itu kita jelaskan. Jadi syarahnya yang di Syekh Shalih Fauzan ya, bagian bawah. Kita balik bagian paling atas ya, paragraf ketiga itu. Khususan idza arafta
annama ba'daha a'zamu minas salawatil khamsi. Ya, terkhusus atau apabila kamu telah mengetahui bahwasanya apa yang setelahnya, yaitu apa yang setelah masalah tauhid ini, masalah penting tauhid ini, a'zam itu lebih agung atau lebih penting dari pada salat yang 5 waktu. Nah, kita masuk bagian yang paling bawah, yang nomor 13. Syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan. Ay laisa ba'da hadhil mas'alati allati hiya tauhid a'zamu minas salawatil khamsi. Artinya tidak ada setelah masalah yang penting ini, yaitu setelah masalah tauhid yang lebih penting ini daripada salat yang 5 waktu. Ya, tidak ada permasalahan yang penting ini, yaitu masalah tauhid. Ya, setelah masalah tauhid ini yang lebih penting, melainkan permasalahan salat 5 waktu. Li'annaha ruknu tsani min arkanil islami. Kita masuk ke halaman 20 ya, berpindah halaman. Ya. Li'annaha ruknu tsani min arkanil islami. Ya, karena salat adalah rukun kedua dari rukun-rukun Islam. Ba'da syahadataini. Ya, ba'da syahadataini, setelah 2 kalimat syahadat. Ya. Kita masih membaca penjelasan Syekh Shalih Fauzan ya, yang setelah garis itu, setelah, di bawah garis. Ya. Wa ma'a hadza lam ya'murillahu azza wa jalla bis salawatil khamsi illa qubailil hijrah. Illa qubailal hijrah. Namun di samping itu Allah belum memerintahkan ya untuk mengerjakan salat 5 waktu kecuali sesaat atau beberapa saat sebelum hijrah. Ya, karena saking pentingnya masalah akidah tauhid ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makatha fi Makkah 13 sanatan lam yu'mar bis salati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menetap ya, tinggal di Mekah selama 13 tahun lamanya, namun belum diperintahkan untuk mengerjakan salat. Ya, Allahu Akbar. Bayangkan 13 tahun itu belum ada syariat ya lainnya kecuali ya mengajak manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja. Itu bayangkan 13 tahun lamanya. Ya, ini menunjukkan bahwa penting sekali ya, mendalami tauhid akidah ya sebelum mempelajari hal yang lain. Ya, karena ini untuk membangun fondasi dalam jiwa, dalam diri seorang muslim. Ya. Wa inna ma umira bis salati qubailal hijrah fi lailatil mi'raj. Tetapi salat itu diperintahkan beberapa saat sebelum hijrah ya, pada malam mi'raj. Ya, pada malam mi'raj. Ya, ketika Nabi diangkat ya, ke langit. Kemudian Syekh Shalih Fauzan ya mengatakan falimada ta'akhkhara as-salat falimada ta'akhkhara al-amru bis-salati. Lalu mengapa perintah salat ini diakhirkan? Mengapa perintah salat ini ditunda? Min ajli an yata'assasat tauhid. Ya. Kecuali dalam rangka atau dengan maksud ya supaya tauhid itu tertanam. Ya, supaya tauhid itu terbangun ya, menjadi pondasi dalam jiwa seorang muslim. Itu ya, kenapa salat diakhirkan? Karena tauhid ini terlebih dahulu harus tertancap ya, harus terbangun ya, dibangun dalam diri seorang muslim. Li'annahum law sallu ma nafa'athum salatuhum illa ma'at tauhidi. Ya, karena seandainya sekiranya mereka tetap mengerjakan salat ya, maksudnya Nabi dan sahabat tetap mengerjakan salat, itu tidak bermanfaat salat-salat mereka illa ma'at tauhidi, kecuali dibarengi dengan tauhid yang murni, tauhid yang benar.
Ini penting sekali, subhanallah. Ya, pembersihan, pemurnian akidah dan tauhid. Nah, kemudian kita kembali bagian atas, ya, yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi, matannya. Ya, matannya itu bagian atas, sedangkan bawahnya itu penjelasan. Yang tulisan kecil, yang tulisan besar itu matan. Jadi harus dibedakan antara penulis kitab dan yang menjelaskan kitab. Yang menulis kitab adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Yang bagian atas itu di atas garis, sedangkan yang bagian bawah itu syarah, penjelasan oleh Syekh Saleh Fauzan. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi mengatakan, walam tufrad illa fi lailatul Isra sanata asyara ba'da hisari syi'bi wa mauti Abi Talibin. Dan salat belum diwajibkan kecuali ya di malam Isra. Ya, di malam Isra ketika Nabi melakukan perjalanan di malam hari itu, ya. Di tahun ke-10 setelah ya terjadi ya hisar itu pengepungan di jalan-jalan yang ada di bukit, dan juga belum diwajibkan sholat itu tadi kecuali setelah malam Isra tahun 10 setelah pengepungan ya di jalan di bukit, dan juga setelah kematian Abu Talib. Wa ba'dal hijrati bisanatin, dan juga setelah hijrah ke Habasah ya selama 2 tahun. Itu dia. Nah, itu kita membaca keterangan yang disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan nomor 14 ya, bagian paling bawah. Innama furidatis salatu lailatal Isra'i wal Mi'raji fis sanatil asyirati minal bi'tsah. Sesungguhnya salat diwajibkan pada malam Isra Mi'raj ya, pada tahun 10 ya, semenjak beliau diutus ya, menjadi nabi dan rasul. Nabi diutus kan beliau menjadi nabi di umur 40 tahun. Ya. Dan setelah 10 tahun berarti ketika Nabi berumur 50 tahun. Nah, itu ketika Nabi berumur 50 tahun baru syariatkan salat ya, itu, dan itu pun ketika Nabi mendapatkan perintah Isra Mi'raj. Ya. Ketika Nabi berumur 50 tahun berarti ya, diwajibkan salat itu. Wa qissatul hisari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u ila tauhidi wa yanha 'anil syirki. Dan kisah pengepungan ya, di mana Nabi dikepung di jalan di bukit, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung itu kenapa? Yad'u ila tauhid, karena Nabi mengajak manusia agar mentauhidkan Allah dan melarang dari berbuat syirik. Wa kanal musyrikuna yudayyiqunahu wa yudayyiquna ashabahu, di mana orang-orang musyrik ini mengepung Nabi dan juga mengepung para sahabat-sahabat Nabi. Ya, semoga Allah meridai mereka semua. Wa kana ammuhu Abu Talibin yudafi'u anhu wa yahmihi min adza qaumihi. Dan dahulu Abu Talib inilah ya paman Nabi yang membela Nabi dan menjaga Nabi dari gangguan kaumnya. Sakharahullahu lahu ma'a annahu musyrikun. Ya, Allah menundukkan ya pamannya yaitu Abu Talib untuk Nabi, padahal pamannya itu masih dalam keadaan musyrik. Dan ini menjadi faidah besar ya, bahwasanya kaumnya ini bisa mendengar ya, artinya bisa nurut dengan Abu Talib karena status dia yang masih dalam keadaan musyrik ya, jadi tidak terlalu ada keras. Orang-orang musyrik itu masih nurut dengan Abu Talib. Ini menjadi hikmah ya, dengan sebab kekafiran Abu Talib ini, dengan sebab kekafiran pamannya ini Abu Talib, Nabi dibela. Karena kalau misalnya ya
Abu Thalib ini masuk Islam, ya ini kaumnya tidak akan mau mendengarkan ya perkataan Abu Thalib. Ini di antara hikmah ya, yang dimana sampai akhir hayatnya tetap ya Abu Thalib dalam keadaan musyrik. Dan dalam keadaan musyrik inilah yang menjadi sebab hikmahnya Nabi bisa ditolong, dan kaumnya ini orang Quraisy masih mau mendengarkan ya perkataan ucapan Abu Thalib. Lakin Allah Jalla wa Ala sakharahu li nabiyhi yahmihi wa yudafi'u anhu. Akan tetapi Allah Jalla wa Ala menundukkan Abu Thalib untuk nabinya, dalam rangka untuk menjaganya dan membela Nabi. Falamma mata Abu Thalib wa matat zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu anha. Maka tatkala Abu Thalib dan istri Nabi yang bernama Khadijah itu wafat, ya, meninggal dunia, wahuma alladzani yudafi'ani anhu, di mana kedua orang inilah ketika mereka berdua ini masih hidup yang membela Nabi, yang melindungi Nabi. Tasallatul kuffaru alaihi ziyadatan, maka dari kematian kedua orang inilah Abu Thalib paman Nabi dan istrinya Khadijah ini orang-orang kafir menjadi semakin berkuasa, menjadi berkuasa menguasai Nabi. Ya, wadayyaku alaihil khanaqa huwa wa ashabahu. Ya, sehingga orang-orang kafir Quraisy inilah yang mempersempit Nabi, ya, mempersempit Nabi dan juga para sahabat-sahabatnya, ya, membatasi gerak-geriknya, mempersempit Nabi dan para sahabatnya. Wa kanu min qabli qad hasaruhum fi syi'bi. Kita lanjutkan halaman 20. Ini halaman 20 masih membaca perkataan Syekh Shalih Fauzan, ya, penjelasan Shalih Fauzan. Wa kanu min qabli qad hasaruhum. Kita supaya kelihatan, wa kanu min qabli qad hasaruhum fi syi'bi. Dan mereka dahulu sebelumnya juga ya telah mengepung Nabi dan para sahabatnya di jalan yang ada di bukit, ya, jalan menuju bukit, syi'bi atau lembah, ya. Fi syi'bi min syi'abi Makkah, yaitu di jalan yang ada di bukit, ya, salah satu jalan yang ada di bukit di Mekah, ya, di situ. Itu sebelumnya Nabi dan para sahabat telah dikepung oleh mereka. Waqata'uhum, dan juga orang-orang yang musyrik itu memboikot Nabi. Mana'u anhumul arzaqa wal badai'a. Mereka orang-orang musyrik ini mencegah, menghalangi mereka Nabi dan para sahabat dari rezeki-rezeki atau barang-barang yang masuk ke negeri mereka, diboikot. Wa mana'ut tazawwuja minhum, dan orang-orang musyrik juga melarang, ya, dari melakukan tazawwuj, pernikahan, ya, dari mereka. Ya, rezeki-rezeki, barang-barang yang masuk di daerah mereka tuh, ya, diputus, ya, dicegah oleh orang-orang musyrik, dan juga tidak boleh ada pernikahan dari mereka. Hasaruhum fi hadha syi'bi hatta alamahumul ju'. Ya. Mereka itu para sahabat Nabi dan para sahabat itu dikepung oleh orang-orang musyrik di, ya, bukit ini, jalan yang ada di bukit ini, sampai Nabi dan para sahabat itu merasakan sampai menimpa Nabi dan para sahabatnya rasa lapar yang sangat menyakitkan, ya. Bayangkan, subhanallah, itu diboikot, tidak bisa ngapa-ngapain, ya, mereka kelaparan. Apa yang bisa dimakan karena tadi barang-barang dan lain-lain itu tidak boleh masuk, ya, dicegah, dihalangi oleh
orang-orang musyrik. Wa katabu bidzalika sahifatan. Maka mereka orang-orang Quraisy, ya orang-orang Quraisy itu yang menulis ya, di satu lembaran, waqa'u 'alaiha, mereka menandatangani lembaran-lembaran tersebut, ya satu lembaran tersebut oleh ya pembesar-pembesar Quraisy ya. Wa'allaquha fil Ka'bah, dan mereka tempelkan di atas Ka'bah. Untuk apa? Li muqata'ati Muhammadin wa man ma'ahu. Ya, mereka buat tulisan di satu lembar, kemudian tulisan itu ditandatangani oleh pembesar Quraisy, ditempelkan di atas Ka'bah. Untuk apa? Untuk memboikot Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya, orang-orang yang bersama dengan Nabi, keluarganya juga diboikot, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini mau membeli sesuatu atau mau ini tidak boleh. Walamma mata allati kana yudafi'u anhu fanasahat lahumul fursah, dan ketika ya orang yang selama ini membela dan melindungi Nabi itu wafat, yaitu Abu Thalib dan istrinya Khadijah, fanasahat lahumul fursah, maka orang-orang Quraisy ini ya mendapati atau memiliki kesempatan. Mereka memiliki kesempatan, hashtadda azahum lahu wa man ma'ahu, dan mereka memiliki kesempatan untuk apa? Semakin keras untuk menyiksa, ya, menindas Nabi dan para sahabat. Subhanallah. Dan juga orang-orang yang ikut bersama Nabi, ya, itu para sahabat dan keluarganya. Wa hadza ma umira bis salati min bi'tsatihi ila hadhil fatrah. Ya. Dan di samping itu ya kerasnya ya kerasnya penindasan ya, dan pengapungan, boikot dan lain-lain itu belum diperintahkan sholat. Itu belum diperintahkan sholat, artinya Nabi merasakan pemboikotan, kelaparan, siksaan dan lain-lain itu karena apa? Karena dakwah tauhid. Ya, karena seruan dakwah tauhid, bukan karena perintah sholat, namun karena Nabi mendakwahkan dakwah tauhid, sehingga Nabi dan para sahabat merasakan ya penindasan yang sangat luar biasa, siksaan, pemboikotan dan lain-lain. Subhanallah. Itu karena semata-mata apa? Ya, membela, memperjuangkan, mendakwahkan agama tauhid. Ya, belum diperintahkan sholat ya sejak beliau diutus ila hadhil fatrah, ya, sampai masa ini, ya, sampai beliau mengalami ya, peristiwa tadi, pemboikotan dan lain-lain. Di annal maqamu tashi aqidatin qabla kulli syai'in. Mengapa? Karena kondisi pada saat itu ya, hal yang dibutuhkan pada saat itu selama 10 tahun kurang lebih ya, atau lebih, itu untuk apa? Semata-mata membersihkan, membenarkan akidah terlebih dahulu sebelum segala sesuatu. Bertahun-tahun, 10 tahun ya atau lebih. Itu ya materi yang disampaikan atau hal yang dibutuhkan pada saat itu adalah untuk membenarkan akidah terlebih dahulu sebelum ya hal yang lainnya. Subhanallah. Ya. Kemudian kita lanjutkan, wala mashtadda adzahum ala rasuli sallallahu alaihi wasallam wa dayaquhu, dan ketika ya semakin keras gangguan orang-orang musyrik kepada Rasul, dan juga terus Nabi dayaquhu, dipersempit. Ya, mereka orang-orang ini mempersempit Nabi SAW. Umira man ma'ahu min du'afati sahabah. Kemudian diperintahkan Nabi dan orang yang bersamanya, yaitu dari kalangan para sahabat yang lemah, mimman laisa lahum man yudafi'u anhum, itu dari orang-orang yang mereka, artinya dari para sahabat yang mereka tidak memiliki seseorang yang dapat membela dan melindunginya. Ya. Amarahum bil hijrati ilal habasyah. Kemudian ya, mereka diperintahkan untuk hijrah ke negeri Habasyah. Ya.
Mereka diperintahkan untuk hijrah ke negeri Habasyah, yaitu di Ethiopia. Ya, Allah memerintahkan mereka dan para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah, li'anna fiha malakan wa huwa an-Najasyi la yudlamu ahadun indahu. Karena di negeri Ethiopia itu, di Habasyah, terdapat seorang raja, ya, Raja Najasyi, yang tidak ada seorang pun terzolimi di sisinya. Wa huwa nasraniyun idzaka, dan pada saat itu Raja Najasyi itu masih beragama Nasrani. Lakin la yudlamu ahadun fi ardi, akan tetapi tidak ada seorang pun yang terzolimi di negerinya atau di wilayahnya. Hadhihi hiyal hijratul ula, dan ini adalah hijrah yang pertama, hijrah pertama kali ke negeri Habasyah. Yang hijrah kedua itu ke Madinah. Wa fihim Utsmanu wa fihim min akabiri sahabati. Jadi peristiwa hijrah yang pertama ini itu terdapat sahabat Utsman. Ya, ada sahabat Utsman yang ikut hijrah pada saat itu, dan juga ada di tengah-tengah sahabat lainnya. Jadi tengah-tengah sahabat Utsman itu banyak, ya, pembesar atau sahabat-sahabat yang senior. Wa dzalika li ajlil firari bidinihim. Hal itu mereka lakukan hijrah ke negeri Habasyah, ya, lari dan kabur dalam rangka untuk, ya, menyelamatkan agama mereka. Wa kana hadza sababan li islamin Najasyi rahimahullah. Dan dari sini, ya, dari sebab hijrah ini, dari peristiwa hijrah inilah yang menjadi sebab keislaman Raja Najasyi. Ya, semoga Allah merahmatinya. Hina sami al-Qur'ana, yaitu ketika Raja Najasyi mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan. Wa sami'a minas sahabati, dan juga mendengar, ya, ayat-ayat yang dibacakan oleh sahabat. Wa hadahullahu lil islami fa aslama, dan Allah memberikan hidayah kepada Raja Najasyi, ya, hidayah Islam. Kemudian Raja Najasyi akhirnya masuk Islam. Wa arsalat Quraisyun ilan Najasyi bihadaya wa mugriyatin, dan orang-orang Quraisy mengutus, ya, beberapa utusan kepada Raja Najasyi dengan membawa hadiah, ya, hadiah-hadiah, wa mugriyatin, dan juga iming-iming, ya, membawa hadiah dan juga iming-iming supaya Raja Najasyi ini percaya apa yang disampaikan oleh utusan orang-orang Quraisy. Yaqulun, ya, utusan dari orang-orang Quraisy ini mengatakan, haula imariquna syariduna minna. Mereka ini, ya, orang-orang Makkah tadi yang hijrah ke Habasyah, ya, ke negeri Anda wahai raja, ini adalah orang yang mariquna. Ya, mereka keluar, mereka meninggalkan, ya, agama-agama kaumnya. Syariduna minna, dan mereka kabur dari kita. Ini diucapkan oleh utusan orang-orang Quraisy yang mengejar sahabat yang hijrah ke Habasyah. Mereka ini, ya, telah meninggalkan agama kaumnya dan mereka kabur, ya, dari negeri kita. Ruddahum alaina, kembalikanlah, ya, orang-orang itu kepada kami, kembalikanlah ke Mekah. Fa'aba an yaruddahum alaihim, akan tetapi Raja Najasyi menolak untuk mengembalikan mereka ke Mekah. Faqadzaballahu zannal musyrikin, di halaman 22, ya. Faqadzaballahu zannal musyrikin wa adat rusuluhum khaibin. Maka Allah mendustakan sangkaan orang-orang musyrik. Wa adat rusuluhum, dan utusan orang-orang Quraisy ini kembali dalam keadaan khaibin, dalam keadaan rugi. Ya. Masuk halaman 22. Wastamarra Najasyi rahimahullah fi himayatil muslimin. Dan Raja Najasyi, ya, yang di Habasyah, yang ada di Ethiopia ini terus senantiasa, ya, melindungi orang-orang Islam, ya, di sisinya, ila an qayyadallahu al-faraja, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dan keberuntungan, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan,
ya jalan keluar ya, kepada para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian kita balik bagian atas, yaitu matannya. Fa idza arafta anna tilkal umur al katsirah wal adawatal balighah. Maka apabila kamu telah mengetahui bahwasanya perkara-perkara yang sangat banyak tersebut, masalah-masalah tadi yang terjadi yang sangat banyak tersebut, wal adawatal balighah, dan juga permusuhan yang sangat sengit ya, dari orang-orang Quraisy, permusuhan sangat dahsyat. Kullu zalika indahu kullu dzalika inda hadhil mas'alati. Semuanya itu terjadi ketika ya hadhil mas'alah. Semua hal itu terjadi, pemboikotan, penindasan dan lain-lain itu terjadi karena masalah penting ini, karena masalah tauhid yang diajarkan oleh Nabi. Qabla fardhis shalah, ya sebelum diwajibkan salat, rajautu an ta'rifal mas'alata, aku berharap kamu mengerti, ya paham masalah ini. Yaitu nomor 15, kita masuk penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Idza arafta hadhil mas'alata, apabila kamu telah mengetahui masalah penting ini, ya masalah pentingnya tauhid ini, wahya mas'alatu annahum ma'adu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dayaquhu wa hasaruhu huwa wa ashabuhu illa min ajlil amri bit tauhidi wa nahyi anisyirki. Yaitu permasalahan ya, tauhid dan akidah ini, bahwasanya mereka tidaklah memusuhi Rasul, tidaklah mereka mempersempit Rasul, mengepung Rasul dan sahabatnya, kecuali ya karena apa? Kecuali karena tauhid, kecuali masalah tauhid, dan juga karena masalah ya Nabi melarang dari berbuat syirik. Ya, itu sebabnya itu ditindas, disiksa, dipersempit, dikepung, kemudian apalagi diboikot dan lain-lain, itu semata-mata karena tauhid. Ya, karena tauhid memerintahkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga karena Nabi melarang dari berbuat syirik. Ya, dengan sebab tauhid inilah Nabi mengalami siksaan, tindasan yang sangat besar, bukan karena masalah-masalah lain, namun karena masalah tauhid. Lihat perjuangan yang besar ini. Wa illa law salamahum wa abada rabbahu huwa wa man yattabi'uhu wa tarakahum ma qalu lahu syai'an. Kalau tidak, artinya kalau tidak Nabi mendakwahkan tauhid dan memperingatkan bahaya syirik, ya, kalau Nabi tidak melakukan hal itu, law salamahum, seandainya Nabi berdamai kepada mereka, Nabi wa abada rabbahu, fokus aja beribadah kepada Rabbnya, kepada Allah. Wa man yattabi'uhu, Nabi fokus ibadah, dan juga orang yang bersamanya itu para sahabat juga fokus ibadah saja. Wa tarakahum, dan membiarkan mereka, udah gak usah diperingatkan, gak usah didakwahkan. Maqalu lahu syai'an, maka orang-orang Quraisy itu tidak akan mengomentari apapun, tidak akan mengatakan apapun kalau Nabi tidak berdakwah. Ya, tenang-tenang saja gitu. Bal kanu ya sayafrahuna bihadza, bahkan orang-orang Quraisy justru akan senang, akan bahagia, akan bergembira kalau Nabi tidak memperingatkan bahaya syirik, tidak mengajak kepada tauhid. Biasa saja. Wa hadhihi da'watu ahlil kufril yauma yaqulun, dan inilah seruan ya yang digembor-gemborkan, yang dilakukan oleh orang-orang kafir saat ini. Mereka mengatakan yaqulun da'auna nata'ayashu wa da'auna natahawadu, biarkanlah kami hidup ini dengan damai, dan biarkanlah kami berdamai saja. Wala taqulu syai'an fi dinina, tidak perlu kamu mengatakan apapun tentang agama kami. Wa nahnu la naqulu syai'an fi dinikum, dan juga kami tidak akan mengatakan apapun tentang agama kalian. Udah, agama kalian agama kalian, agama kita. Tidak usah memperingatkan bahaya kesyirikan, gak usah ngajak tauhid. Gitu kata orang-orang Quraisy. Wa hum yukadzibuna li'annahum yuharibuna Islam, padahal justru mereka berdusta,
Mereka berbohong, mereka mengatakan itu, biarkan agama kalian, agama kita. Justru mereka berdusta. Ya, karena mereka lah yang memerangi agama Islam. Bahum yaqulun, mereka mengatakan, antum la taquluna fi dinina syai'an wa nahnu la naqulu fi dinikum syai'an. Kalian mengatakan, mereka mengatakan, kalian tidak perlu mengatakan apapun. Kalian tidak perlu mengomentari apapun tentang agama kita. Dan kita juga tidak akan mengatakan apapun tentang agama kalian. Wahum yuharibunal islama. Bahkan mereka yang bilang seperti itu, orang kafir itu mengatakan seperti itu, justru mereka lah yang memerangi agama Islam. Ala aqsa ma yumkin. Dengan kemungkinan yang mampu mereka lakukan, dengan kemungkinan yang dapat mereka lakukan, kemungkinan yang besar, dengan kemungkinan besar yang dapat mereka lakukan, bagaimanapun caranya. Wa yaqtulunal muslimina. Nah, mereka memerangi orang-orang Islam, bahkan membasmi orang-orang Islam. Wa yusharridunahum, dan mereka mengusir orang-orang Islam. Bahum yaqulun, tapi di samping itu mereka mengatakan, da'auna natahawaru wa natahawadu. Biarkanlah kami, biarkanlah saja kami natahawaru, saling diskusi dan juga saling berdamai. Biarkan kami seperti ini. Dan juga kalian berjalan seperti apa yang kalian inginkan. Tidak perlu mengomentari apapun tentang kami pun tidak akan mengomentari tentang kalian. Padahal mereka dusta, mereka menyerang agama Islam, mereka membantai orang-orang Islam. Biarkanlah kami diskusi, musyawarah dan lain-lain, berdamai. Tapi mereka lah yang justru memerangi agama Islam. Bohong, pendustaan mereka yang mereka lakukan, yang mereka sampaikan. Ternyata mereka justru yang memerangi orang-orang Islam. Walau annahu sallallahu alaihi wasallam ma da'a ila tauhidi wala naha ani syirki ma sarat sairatuhum. Walau annahu sallallahu alaihi wasallam, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendakwahkan tauhid dan juga tidak melarang dari bahaya kesyirikan, masarat, maka tidak akan ada gejolak kemarahan dari mereka. Kalau Nabi nggak mau dakwah, tidak mendakwahkan tauhid, memperingatkan bahaya kesyirikan, ya udah, hidupnya biasa-biasa saja, tenang-tenang saja. Kalau mau seperti itu, tidak akan gejolak tidak akan ada gejolak kemarahan, kemudian emosi, pengepungan dan lain-lain. Namun hal itu terjadi semata-mata karena Nabi mendakwahkan tauhid dan memperingatkan bahaya kesyirikan, sehingga terjadilah yang namanya penindasan yang keras, siksaan, boikot, pengepungan, disempitkan dan lain-lain. Itu semata-mata karena mendakwahkan tauhid lah. Nabi mendapatkan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Dan inilah tempat pertama, pelajaran akidah pertama yang diambil dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah selesai dan kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu tempat kedua atau pelajaran kedua akidah yang diambil dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.